Mata Yue Wuhen tiba-tiba menyipit, dan pikirannya terguncang. Dia tidak lagi mampu mempertahankan sikap dingin dan ketenangan yang biasa dia tunjukkan. Dia tahu kekuatan dahsyat serangan Jin Wuyai, dan bahwa itu adalah kartu truf pamungkas kepala klan burung emas. Namun, menyaksikan serangan itu dengan mudah dihancurkan, keterkejutan dan ketakutan di hatinya langsung mencapai puncaknya. Tanpa ragu atau menahan diri lebih lama lagi, Yue Wuhen dengan cepat membentuk segel tangan. Segel-segel itu menjadi semakin kompleks dan terus berubah. Cahaya bulan keperakan putihan di sekitarnya seketika mencapai puncaknya, menyebar hingga ribuan mil. Kekuatan cahaya bulan yang dingin, jernih, dan membeku dengan cepat berkumpul dan mengembun lapis demi lapis, membentuk bulan es yang melayang abadi di langit. Bulan yang terang melayang tinggi di langit, meliputi area sekitarnya. Aura Taois yang sangat dingin dan sunyi seketika menyelimuti ruang hampa yang luas, membekukan kekuatan spiritual langit dan bumi, menyegel dan mengunci penghalang spasial, serta memenjarakan vitalitas segala sesuatu. Udara di seluruh langit benar-benar membeku, bahkan aliran waktu dan hukum alam pun tampak membeku dan berhenti. Segel pemusnahan bulan perak. Yue Wuhen berteriak dingin, melepaskan kekuatan penuh dari esensi bulannya dan kultivasi selama ribuan tahun, mengaktifkan teknik pembunuhan tertinggi klan bulan perak. Bulan es abadi, yang membawa kekuatan tertinggi untuk membekukan langit, memusnahkan semua hukum, dan menekan para dewa dan iblis, jatuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Mereka secara tepat mengunci seluruh ruang di sekitar Chen Ping, menutup semua kemungkinan baginya untuk menghindar, menerobos, atau melakukan serangan balik. Serangan ini dapat membekukan gunung dan sungai, memusnahkan jiwa, dan membekukan Dao Agung. Jika seorang Dewa Emas Luo Agung biasa terkena serangan langsung, jiwanya akan membeku, fondasinya akan hancur, dan dia akan binasa sepenuhnya. Membeku sejauh ribuan mil, sunyi dan tak bergerak, hanya bulan es abadi yang dingin dan mendominasi yang tersisa di dunia, perlahan-lahan menghancurkan dan mendekat selangkah demi selangkah. Chen Ping tetap berdiri diam, tak bergerak seperti gunung, dengan ekspresi tenang. Matanya tertunduk, tenang dan tak terganggu. Perlahan ia mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap keluar, dan mendorong dengan lembut. Tidak ada ledakan kekuatan spiritual yang dahsyat, tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, hanya sebuah lingkaran cahaya yang kabur, tebal, dan tak terbatas. Ia menyebar diam-diam dari telapak tangan, seperti riak di danau, perlahan menyebar dan meluas ke segala arah. Kekuatan kekacauan kebal terhadap semua hukum, memusnahkan semua kejahatan, mengembalikan asal mula pada kesatuan, dan meliputi semua langit. Bulan es abadi, dengan suhu dingin ekstrim dan kemampuan memusnahkan segala sesuatu, seketika menghentikan kekuatan penghancurnya dan membeku sepenuhnya di kehampaan saat bersentuhan dengan halau abu-abu yang kacau. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ia meleleh lapis demi lapis, hancur inci demi inci, dan terurai berkeping-keping. Penghalang bulan es, sekeras besi ilahi kuno dan membekukan langit, bagaikan salju yang mencair di musim semi dan es yang pecah di dalam tungku. Dari luar ke dalam, dari permukaan hingga inti, secara bertahap berubah menjadi kabut halus berwarna putih keperakan, menguap dan menghilang tanpa jejak. Dingin yang ekstrim, cukup kuat untuk membekukan jiwa dan memusnahkan Dao Agung, bahkan tidak mampu memberikan kekuatan korosif sedikit pun di hadapan asal kekacauan, ia sepenuhnya larut dan dimurnikan.
Transformasi, melahap. Kekuatan supranaturalnya hancur, dan esensi dirinya pun terkikis. Tubuh Yue Wuhen bergetar hebat, darah dan kinya melonjak, dan dia terpaksa mundur berulang kali akibat serangan balik yang tak terlihat. Rambutnya yang panjang dan berwarna putih keperakan tampak acak-acakan dan berkibar tertiup angin, dan wajahnya yang cantik dan lembut seketika kehilangan semua warnanya, menjadi pucat dan tembus pandang. Setetes darah putih tembus pandang yang disinai cahaya bulan perlahan merembes dari sudut mulutnya dan menetes ke langit. Untuk pertama kalinya, matanya yang biasanya tenang, acuh tak acuh, dan tak tersentuh oleh cahaya bulan, sepenuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang tulus dan luar biasa. Inti sari bulan dan jalan agung beku, yang dipupuk melalui puluhan ribu tahun latihan keras, rapuh seperti kertas dan sangat rentan di hadapan kekuatan kacau Chen Ping. Meskipun keduanya berada di puncak peringkat ketiga alam Dewa Emas Luo Agung, jurang pemisah di antara mereka telah menjadi begitu besar sehingga benar-benar menimbulkan keputusasaan. 2 langkah kemudian, mereka dikalahkan dan kedua pemimpin klan tersebut mengalami luka parah. Seluruh kultivator ras dewa benar-benar kehilangan arah, semangat bertarung mereka runtuh, dan kepanikan menyebar. Keyakinan teguh akan kemenangan, kepercayaan keluarga, dan dominasi ilahi yang semula ada, hancur dan lenyap sepenuhnya di bawah penghancuran berulang kali dan tanpa usaha yang dilakukan oleh Chen Ping. Xing Wuji, yang berada di paling belakang, tetap diam, mengamati dengan penuh kesabaran. Dia tidak pandai berbicara dan tidak suka pamer, tetapi dia adalah orang yang paling tegas dan kejam, dan dapat membunuh dengan satu pukulan. Melihat kedua rekannya menderita kekalahan telak dan mundur dengan kerugian besar, dia berhenti menonton dan berhenti bertahan, tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya dan memberikan pukulan fatal. Cahaya bintang biru gelap tiba-tiba melonjak, melambung ke langit dan menyebar hingga ribuan mil jauhnya. Ratusan juta bilah bintang kecil, tajam, dan sangat padat jatuh dari 9 langit dan lautan bintang, menyapu kehampaan seperti hujan deras atau hujan panah yang menembus langit. Bilah-bilah itu padat, berlapis-lapis, merata, dan mustahil untuk dihindari. Setiap pedang bintang mewujudkan esensi bintang dan hukum ruang angkasa, memiliki ketajaman luar biasa untuk menembus kehampaan dan bobot luar biasa untuk menghancurkan gunung. Satu serangan saja dapat melukai seorang Dewa Emas Agung Luo dengan parah, banyak serangan yang dilancarkan secara bersamaan cukup untuk memusnahkan ribuan pasukan dan menghancurkan wilayah yang luas. Hujan cahaya bintang menyegel dan mengunci seluruh langit, tidak menyisakan titik buta atau secercah harapan ke segala arah, sepenuhnya menghalangi semua jalur pelarian Chen Ping dan membentuk jaring cahaya bintang yang tak terpecahkan. Dihadapkan dengan serangan dahsyat dan tak terhindarkan yang menakutkan ini, Chen Ping tetap berdiri tak bergerak di kehampaan. Dia bahkan tidak mendongak, melangkah, atau mengangkat tangan. Lapisan tipis cahaya pelindung yang kacau dan tak terlihat menyebar perlahan di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya itu tampak ringan dan lemah, tetapi sebenarnya abadi dan tak dapat dihancurkan. Banyak sekali bilah bintang yang sangat tajam menghujani perisai cahaya yang kacau itu, melepaskan suara benturan logam yang terus-menerus, tajam, dan memekakkan telinga. Suara dentingan dan gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Pedang bintang itu, yang cukup kuat untuk merobek ruang angkasa dan menghancurkan para dewa emas, hancur berkeping-keping dan langsung lenyap menjadi debu bintang begitu menyentuh perisai cahaya yang kacau,
seperti pasir yang mengenai baja halus atau semut yang mengguncang gunung. Hujan pedang berbentuk bintang yang tak terhitung jumlahnya, tak satu pun yang mampu menembus pertahanan, tak satu pun yang mampu mendekat, dan tak satu pun yang mampu meraih prestasi apapun. Serangan dahsyat itu langsung dipadamkan dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak apapun. Xing Wuji gemetar, pupil matanya menyempit tajam, dan dia merasa ngeri. Untuk pertama kalinya sejak dia melakukan gerakan itu, dia merasakan rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan yang luar biasa. Dengan demikian, serangan mematikan habis-habisan dan tanpa ampun dari ketiga pemimpin klan tersebut semuanya ditangkis dengan tenang dan mudah oleh Chen Ping, menghancurkan mereka sepenuhnya. Di bawah langit, keheningan semakin mencekam, dan kepanikan menyebar. Tatapan Chen Ping acuh tak acuh, mengamati segala arah. Suaranya yang jernih dan dingin sekali lagi bergema di seluruh langit dan bumi, membawa hawa dingin dan otoritas mutlak yang melampaui semua langit dan memandang rendah semua ras. Ketiga patriark keluarga besar, ketika mereka bergabung, hanya ini yang mereka miliki. Sebuah pertanyaan retoris, yang tampaknya santai dan sederhana, menghancurkan hegemoni tertinggi dan martabat abadi dari tiga ras yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Ningxi bersandar pada pilar batu, tubuhnya sedingin es, pikirannya hampa, dan dipenuhi berbagai macam emosi. Dia akhirnya menerima kenyataan. Di mata Chen Ping, gabungan kekuatan ketiga ras yang telah ia lawan mati-matian, yang telah ia lawan dengan susah payah, yang telah ia habiskan sumber dayanya sendiri, dan yang hampir merenggut nyawanya hanya untuk sekadar menahan mereka, hanyalah sebuah sandiwara yang tidak berarti. Seni iblis kuno yang dibanggakannya, asal mula relik, dan kultivasi yang melampaui langit bahkan tidak layak untuk dianggap serius oleh Chen Ping. Semua rasa dendam, pembangkangan, persaingan, dan perbandingan sebelumnya kini tampak sangat tidak masuk akal dan menggelikan. Dia ingin menggulingkan para dewa, menguasai surga, dan mencapai puncak, tetapi langit-langit yang disentuhnya dengan segenap kekuatannya hanyalah titik awal tempat Chen Ping berdiri dengan santai. Kesenjangan absolut ini, yang melampaui dimensi dan tak teratasi, membuatnya dipenuhi rasa kesepian, ketidakberdayaan, dan rasa rendah diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas langit, kekuatan abu-abu yang kacau di sekitar Chen Ping tiba-tiba melonjak dan menyebar dengan gemuruh. Kekacauan purba yang semula terkendali dan sunyi seketika berubah menjadi matahari abu-abu menyala yang membentang di langit dan meliputi ribuan mil, menggantung tinggi di angkasa dan bersinar ke segala arah. Sebuah lingkaran cahaya abu-abu yang dalam dan luas menyelimuti seluruh langit, sepenuhnya menutupi dan menggantikan pancaran ilahi keemasan abadi dari poros surgawi. Tekanan kacau yang tak terukur, dahsyat, dan luar biasa menyapu 8 gurun dan menekan keempat penjuru, seolah-olah beban seluruh langit sedang menghancurkan, menutupi setiap inci medan perang. Jatuh. Semua kultivator ilahi yang diselimuti aura abu-abu seketika merasakan tubuh mereka menjadi berat, energi spiritual mereka stagnan, fondasi dao mereka tertekan, jiwa mereka gemetar, dan kaki mereka tanpa sadar sedikit menekuk. Rasa tunduk dan takut yang mendalam, yang berakar dalam darah dan asal-usulnya, muncul dari lubuk hatinya, dan dia bahkan kehilangan keberanian untuk menatap langit. Hasilnya sudah ditentukan, pemenangnya sudah ditetapkan, dan kekalahan tak terhindarkan. Chen Ping akhirnya mengambil langkah. Dengan gerakan cepat, seberkas cahaya abu-abu melesat ke udara, kecepatannya mencapai batas maksimal,
melampaui ruang dan menembus dimensi. Dalam sekejap sebelum indera ilahi dari kultivator yang tak terhitung jumlahnya dapat bereaksi, cahaya itu telah menempuh ribuan mil dan muncul begitu saja di depan Jin Wuyai. Sunyi dan tak terlihat, tanpa jejak, hanya cahaya pedang abu ungu yang halus dan mendominasi dengan lembut membentuk lengkungan sempurna dan sederhana di kehampaan. Tidak ada gerakan-gerakan mewah, tidak ada pengantar yang tidak perlu, dan tidak ada fenomena yang menggemparkan dunia. Serangan pedang ini menyederhanakan kerumitan dan menyatukan semua hukum. Ini adalah puncak dari dao pedang kekacauan, puncak pembantaian di seluruh langit, dan manifestasi murni dari kekuatan absolut. Sederhana, tegas, tepat, langkah mematikan, tak terpecahkan. Pupil mata Jin Wuyai menyempit tajam, pikirannya meledak, dan kepanikan ekstrim langsung melanda seluruh tubuhnya. Dia menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk secara paksa menstabilkan fondasinya yang kacau, menyilangkan tangannya dan dengan cepat menangkis serangan itu. Pedang itu, serangga api ilahi emas yang tersisa di sekitarnya meledak, menumpuk lapis demi lapis, memadat menjadi penghalang ilahi emas yang sangat tebal dan kokoh, berusaha menahan serangan mematikan ini. Blokir, Jin Wuyai mengertakkan giginya dan meraung, berjuang mati-matian, matanya dipenuhi dengan perjuangan terakhir dan keengganan. Dentang, tiba-tiba terdengar suara tajam dan menusuk telinga, seperti dentingan logam. Penghalang ilahi emas yang tampaknya tak terkalahkan dan maha kuasa, di hadapan cahaya pedang abu-abu keunguan, bagaikan kaca rapuh atau selembar kertas tipis, langsung retak dari tengahnya dengan celah halus dan padat berbentuk pedang. Cipratan, bekas pengelupasan menyebar seketika, meluas dengan cepat, dan hancur lapis demi lapis. Penghalang ilahi yang tebal hancur berkeping-keping dalam sekejap, terpecah menjadi pecahan-pecahan emas yang tersebar ke segala arah. Cahaya pedang itu, masih tajam dan kuat, membawa kekuatan absolut yang tak terbendung dan tak tertahankan, dengan tepat menebas leher Jin Wuyai. Satu pukulan telak ke tenggorokan, bersih dan efisien, tanpa ragu-ragu atau bertele-tele. Setiap gerakan Jin Wuyuan langsung membeku, benar-benar terpaku di tempat. Matanya terbuka lebar, pupilnya tidak fokus, dan dia telah kehilangan semangatnya. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia membuka bibirnya seolah ingin berbicara, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara atau sepatah kata pun. Darah ilahi berwarna emas yang mempesona menyembur keluar seperti air mancur, menyebar di langit dan mewarnai lautan awan dengan warna merah. Kepala yang telah memerintah klan Gagak Emas selama puluhan ribu tahun, mengawasi seluruh langit dan mendominasi satu sisi, perlahan terlepas dari lehernya, melayang ke udara, dan perlahan berputar 2 kali di udara. Gambar terakhir adalah ekspresi ketakutan yang luar biasa, kebencian yang ekstrim, dan ketidakpercayaan yang ekstrim, sebelum jatuh ke dalam kehampaan dan tenggelam ke dalam lautan awan. Jin Wuyai, seorang dewa emas Luo Agung tingkat 3 puncak, patriark klan Gagak Emas, dan penguasa tertinggi klan ilahi Tian Su, tewas seketika akibat satu tebasan pedang. Seluruh ruangan hening mencekam, Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua kultivator ilahi mengalami gangguan mental total, mengamuk karena panik, dan keputusasaan melanda hati semua orang seperti gelombang pasang. Penguasa abadi, tokoh terkuat, pemimpin klan tertinggi, dibunuh dengan begitu mudah dan tanpa kesulitan hanya dengan satu tebasan pedang. Kepalanya terpenggal dari tubuhnya.
Ningzi menatap kosong kepala yang terguling dan darah ilahi keemasan yang berserakan. Hatinya berdebar kencang, dipenuhi perasaan campur aduk dan berbagai macam emosi. Belum lama ini, kepala klan Gagak Emas ini seorang diri telah memaksanya mengalami serangkaian kekalahan, membuatnya terluka parah dan hampir mati. Namun dalam sekejap mata, Chen Ping dengan santai menebasnya dengan pedangnya, dengan mudah membunuhnya dan mengakhiri cerita sepenuhnya. Jarak antara dirinya dan Chen Ping bukan lagi sesuatu yang dapat dijembatani oleh usaha atau dikejar oleh waktu, itu adalah jurang yang tak teratasi, dunia yang berbeda, tingkat absolut yang tidak dapat dicapai bahkan dengan seumur hidup atau berabad-abad lamanya. Frustrasi, ketidakberdayaan, kesepian, kebencian, rasa rendah diri, dan kekaguman, emosi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan bergejolak, sepenuhnya memenuhi dadanya dan membuatnya hampir sesak napas dan kaku. Di atas langit, pembantaian terus berlanjut, dan penindasan terus berlangsung. Begitu dia membunuh Jin Wuyai, sosok Chen Ping kembali menjadi gaib, berkelebat dan berteleportasi, melampaui batas ruang dan mengabaikan penghalang jarak, muncul di depan Yue Wuhen dalam sekejap seperti hantu yang diam atau dewa atau iblis yang tak terlihat. Yue Wuhen gemetar hebat, jiwanya seolah melayang, dan rasa takut yang luar biasa menyelimutinya. Dia benar-benar panik, ketakutan, dan menyerah sepenuhnya. Semua kesombongan, ketidakpedulian, sikap acuh tak acuh, dan ketenangan sebelumnya lenyap sepenuhnya. Bayangan kematian membayanginya, menghancurkan semangatnya dan membuatnya gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Chen Ping, dan bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghabiskan energi hidupnya, itu hanya akan menjadi kematian yang sia-sia. Dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, ia sepenuhnya meninggalkan martabat kebapakannya, kebanggaan ilahinya, dan kesombongan abadinya. Dengan suara panik dan cepat, ia memohon belas kasihan dan mengungkapkan rahasia penting, Tuan Chen. Kasihanilah saya punya rahasia penting untuk diceritakan kepada Anda. Jalan kuno menuju surga ke-22 hanya dapat dibuka oleh mata kekosongan. Hanya aku di dunia ini yang tahu lokasi pasti dari mata kekosongan dan cara untuk membukanya. Jika kau menyelamatkan nyawaku dan memberiku jalan keluar, aku akan menceritakan semuanya tanpa ragu. Kau tak bisa tinggal di surga ke-21 selamanya. Jika kau ingin menembus kehampaan dan mencapai surga ke-22, kekuatanmu saat ini belum cukup. Jika seseorang menggunakan mata kekosongan, ia dapat dengan mudah mencapai surga ke-22. Selain itu, jika kalian membunuh kami semua dan membiarkan surga ke-21 lepas dari kendali para dewa, hukuman ilahi pasti akan menyusul. Kalau begitu, kau tidak akan mampu menahan hukuman ilahi. Mengapa kau tidak membebaskanku, dan aku akan menuruti perintahmu mulai sekarang? Pada saat kritis antara hidup dan mati, Yue Wuhen meninggalkan semua prinsip dan mengungkapkan rahasia terbesar dari 21 surga, berharap dapat menukarkannya dengan secercah harapan. Audio ini milik Bangs Buncit 22.